Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di saat ini kita boleh berkumpul baik di rumah maupun di rumah gereja. Di dalam kita akan melaksanakan atau mengikuti ibadah minggu, khususnya ibadah minggu di GPI Manado yang dilakukan secara online. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mengikuti ibadah kita di saat ini, saya mengundang kita untuk mengambil satu sunnah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan rahmat Tuhan yang masih Engkau limpahkan di dalam hidup kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami umat-Mu akan mengikuti ibadah secara online, ibadah minggu di GPI Manado. Biarlah kami yang mengikutinya boleh terus beroleh berkat dan juga hikmat daripada Tuhan, dan kami akan meresponnya lewat puji-pujian dan juga perenungan firman Tuhan, khotbah yang akan dibawakan oleh Abdi-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami yang mengikuti ibadah ini boleh mengikutinya dengan baik dan melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang dinyatakan lewat firman-Mu yang terus akan memperkuat hati dan pikiran kami di dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian pertama, yaitu lagu Bapa Kau Sungguh Baik. Oh
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Umat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan menyanyikan pujian yang kedua. Kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkah. Langkahku diatur
Di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Umat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abinya, Guru Injil Yosef Nasrani. Dan untuk lagu pengantar firman Tuhan kita di ibadah saat ini, kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ke-30. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat cinta, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Hingga pada saat kesempatan ini kami ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan pakai hatimu ini hanya sebatas alat-Mu saja di dalam menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Layakkan hatimu ini untuk dapat men-sharingkan firman-Mu ini kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Kita akan membacakan Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia seluruh roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat kesempatan pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mau membaca firman Tuhan, mau merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan dapat mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang
menyukai penderitaan. Tidak ada manusia yang menyukai penganiayaan dan masalah di dalam kehidupannya. Semua manusia pasti memiliki sebuah harapan atau suatu harapan untuk hidup aman, untuk hidup damai, untuk hidup bahagia. Akan tetapi pada kenyataannya manusia tidak bisa terlepas atau terbebas dari segala bentuk penderitaan selama mereka hidup di dunia. Namun yang terpenting adalah ketika manusia mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami berbagai-bagai ujian di dalam kehidupannya, apakah ia mampu untuk bertahan, bahkan sanggup untuk melewati segala ujian yang ia hadapi. Secara manusia mungkin itu tidak mampu, dan mungkin ketika manusia menghadapi itu akan menyerah ketika ia menghadapi berbagai-bagai penderitaan di dalam kehidupannya. Dalam surat Roma pasal 8 ini kita melihat bahwa ada beberapa hal penting yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus memberikan penguatan, menjelaskan tentang penderitaan itu kepada orang-orang percaya yang ada pada masa itu. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-18 sampai 22. Rasul Paulus dengan sangat tegas menjelaskan kepada orang percaya atau orang Kristen pada masa itu bahwa ketika mereka sudah menjalani kehidupan mereka sebagai orang percaya, maka mereka akan mengalami penderitaan di dalam hidup mereka. Ketika mereka dengan berani memutuskan untuk mengikut Tuhan, mengikut Kristus dalam kehidupan mereka, maka secara otomatis mereka sudah harus dapat menanggung risiko atau segala konsekuensi yang harus mereka jalani, yang harus mereka terima sepanjang mereka menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Tetapi Rasul Paulus juga memberikan suatu pengharapan yang dapat memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya pada masa itu bahwa penderitaan yang mereka alami di dunia ini atau penderitaan yang mereka alami saat itu, yaitu ketika mereka dianiaya, ketika mereka ditolak, ketika mereka tidak dibenci oleh orang-orang sekitar mereka, itu tidak sebanding dengan kehidupan yang akan mereka peroleh. Itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan dan hidup dalam perbudakan kebinasaan. Seluruh makhluk mengeluh seperti halnya wanita yang sedang bersalin sambil menantikan masa pembebasan, yakni masa di mana anak-anak Tuhan dinyatakan. Gambaran kehidupan orang percaya pada masa itu seperti yang terdapat di dalam ayat 23 sampai 24. Kita bisa lihat di situ, di mana pada masa itu orang-orang percaya mengeluh dalam hatinya sambil menantikan pengangkatan atau masa yang akan datang di mana orang-orang percaya dibebaskan dari tubuh yang fana ini dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam tubuh yang fana ini kita harus berjuang melawan sifat-sifat dosa kita, melawan sifat-sifat jahat yang ada di dalam diri manusia dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang percaya harus rela menderita untuk menolak segala tawaran duniawi ini yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan dan sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah mengikut Kristus, mereka harus rela meninggalkan hal-hal atau kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kita melihat ketika orang-orang percaya berani melawan arus dunia ini dan berusaha menolak segala bentuk godaan yang ditawarkan, maka kemungkinan yang terjadi adalah orang-orang percaya itu ditolak, mereka dianiaya, mereka dimucikkan, mereka diasingkan, dimusuhi dan bahkan dibenci oleh dunia ini. Ketika orang percaya hidup
mengikuti kehendak Tuhan, maka secara otomatis mereka telah mengasingkan diri dari cara-cara hidup duniawi, dan mereka harus siap mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan, bahkan dibunuh karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-murid bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kita bisa lihat itu di dalam Injil Yohanes pasal 15 sampai 18. Dan kita juga melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan mengikut Tuhan, Rasul Paulus juga sering sekali mengalami berbagai penderitaan, berbagai penganiayaan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Di situ dijelaskan bahwa Rasul Paulus ketika ia mengabarkan Injil Tuhan, ia mengalami berbagai pencobaan, ia mengalami berbagai penderitaan ketika ia dengan giat melakukan atau menyampaikan Injil Tuhan itu kepada banyak orang. Akan tetapi melalui berbagai penderitaan yang Rasul Paulus alami, melalui berbagai pencobaan yang ia alami, Rasul Paulus tetap bertahan dan tetap setia di dalam mengikuti dan melayani Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Rasul Paulus menggambarkan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu sama halnya dengan wanita atau makhluk yang sedang melahirkan, di mana ketika seorang wanita melahirkan merasakan sakit yang begitu luar biasa, akan tetapi ketika ia sudah melahirkan, ia akan bersukacita karena kehadiran bayi yang telah dilahirkan tersebut. Dengan kehadiran seorang bayi tersebut, rasa sakit berganti menjadi rasa sukacita. Begitu juga halnya dengan orang-orang percaya pada masa itu dan pada saat ini. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penganiayaan, mereka dibenci, mereka difitnah, dan lain sebagainya. Akan tetapi sekali lagi bahwa penderitaan yang orang percaya alami sekarang ini tidak sebanding dengan sukacita kekal atau kemuliaan yang akan mereka terima, asalkan orang-orang percaya ini dapat menantikan kemuliaan itu dengan hidup bertekun dan tetap setia di dalam mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua harus kita pelajari bahwa Roh Tuhan yang memampukan kita dalam menghadapi berbagai penderitaan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika orang percaya mengalami penderitaan dan penganiayaan dalam hidupnya, Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendirian, dan bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Akan tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan menolong orang-orang percaya dalam menghadapi kelemahan dan penderitaan yang mereka alami selama hidup mereka. Tuhan akan mengaruniakan roh-Nya kepada setiap orang percaya agar mereka dapat bertahan di dalam menjalani hidupnya sambil menanti-nantikan kemuliaan-Nya akan dinyatakan kepada mereka. Roh Tuhan akan memampukan orang percaya dalam menjalani hidupnya. Roh Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kesabaran, yang akan memberikan kasih dan keberanian kepada orang-orang percaya. Roh Tuhan akan selalu menolong orang-orang percaya yang mengalami kelemahan dan tekanan sehingga mereka tetap mampu bertahan dalam kondisi apapun. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami berbagai pencobaan atau ujian di dalam kehidupan kita, maka Roh Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat melewati segala bentuk penderitaan yang kita alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bertekun kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu setia dan taat kepada perintah-Nya dan taat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Poin yang ketiga yang
perlu kita pelajari di dalam perikop ini, yaitu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setiap penderitaan orang percaya, setiap penderitaan yang orang percaya alami, semuanya untuk menguji seberapa kuat dan seberapa besar iman mereka kepada Tuhan. Apakah ketika orang percaya mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami fitnah dalam kehidupannya, apakah ketika mereka mengalami semuanya itu, mereka akan meninggalkan Tuhan, mereka menolak Tuhan dan bahkan menutupi Tuhan di dalam hidupnya? Ataukah mereka tetap bertahan dan bertekun dengan sabar, dengan penuh sukacita, dan sambil berdoa untuk menantikan kemuliaan kekal yang akan mereka peroleh nantinya? Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika orang-orang percaya mengalami penderitaan, Tuhan sekali lagi tidak membiarkan mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menghadapi dan melewatinya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya merupakan ujian yang diberikan kepada mereka semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang dipanggil Tuhan, bagi mereka yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang percaya merupakan orang yang dipilih dan ditetapkan dari semula dengan tujuan supaya orang-orang percaya dapat menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang perlu kita pelajari dalam perikop ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Surat Roma ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus dapat bertahan dan bertekun ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai penolakan, penderitaan, ketika kita mengalami fitnahan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap bertekun, kita harus tetap sabar sambil menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bukankah selama masa pelayanannya ke dunia, Tuhan Yesus juga telah memberikan teladan, Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang begitu luar biasa bagi murid-muridnya saat itu, dan untuk orang percaya atau untuk orang-orang Kristen pada saat ini, di mana ketika ia melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus seringkali dibenci, Tuhan Yesus seringkali dihina dan tidak disukai oleh banyak orang pada masa itu, dan sampai akhirnya ia mati di kayu salib karena orang-orang membenci dia, orang-orang tidak menyukai dia, orang-orang berusaha untuk menyingkirkan dia. Dan bahkan ketika ia disalibkan, kita melihat bahwa para murid yang dahulu bersama-sama dia meninggalkannya. Dan begitu kita melihat penderitaan yang begitu luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia sudah menderita, ia kembali ditinggalkan oleh murid-murid pada masa itu. Ini merupakan contoh teladan yang luar biasa dari Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan teladan bagi orang-orang percaya pada saat ini. Akan tetapi Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita semua, di mana ia taat akan kehendak Bapa dan bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari hukuman dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pergumulan hidup dan penderitaan yang kita alami, sekali lagi Tuhan tidak membiarkan kita menghadapinya sendirian. Akan tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk dapat menjalaninya. Yang perlu kita lakukan adalah supaya kita tetap bertekun dan tetap setia kepada Tuhan, sampai pada akhirnya kita memperoleh kemuliaan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita
yang mengasihinya, yang setia kepadanya, dan pada akhirnya kita dapat menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kesempatan ini ya Tuhan, abdi-Mu telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah direnungkan ini kami semua dapat mengerti, kami semua dapat memahami maksud dari firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami, serta dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih firman-Mu yang terus mengajarkan kami, yang terus mengingatkan kami supaya kami tetap bertekun di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan berdoa sepakat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan, buat cinta dan lawatan untuk kehidupan kami. Pada saat kesempatan ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk umat-Mu di GPI Manado. Biarlah Tuhan terus menuntun, melindungi kehidupan mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal saat ini Tuhan. Biarlah penyertaan dan kasih karunia Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan mereka, agar mereka juga dapat menjalani kehidupan mereka dan selalu mengandalkan Tuhan, selalu bertekun di dalam Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap hidup mereka ya Tuhan. Berkati setiap pergumulan mereka, berkati setiap rencana mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, menumpukan para pekerja di dalamnya untuk mereka dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat melayani dengan hati dan dapat menjadi berkat bagi lingkungan gereja ini ya Tuhan, orang-orang di lingkungan gereja ini. Terima kasih Bapak buat kebaikan dan kemurahan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk kawasan Madrid Plaza. Biarlah Tuhan terus memberkati kawasan ini. Tuhan terus memberkati orang-orang yang tinggal di dalamnya, dan orang yang bekerja, orang yang mencari nafkah di kawasan Marina Plaza ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Kota Manado. Biarlah Tuhan terus memberkati Kota Manado. Tuhan terus memberkati Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan kami serahkan semua di dalam tangan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati para pemimpin yang dipersilakan untuk memimpin provinsi ini. Biarlah mereka dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan demi kemajuan dari provinsi ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para Menteri, DPR RI, MPR, dan TNI Polri. Kami serahkan semua dalam tangan kebaikan Tuhan. Biarlah mereka dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dengan tanggung jawab demi kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu, dan biarlah semakin hari bangsa kami semakin damai, semakin hidup rukun, semakin hidup saling toleransi, saling menghargai satu dengan yang lainnya di tengah kemajemukan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tim medis yang terus berusaha bekerja keras di dalam mereka menangani kasus-kasus dari COVID-19, pasien-pasien COVID-19 yang terus saja bertambah, agar juga Tuhan terus memberikan kesehatan kepada tim medis, dokter, perawat, agar mereka juga dapat melakukan pekerjaan itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, dan biarlah Tuhan terus memberikan imunitas yang kuat kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang terpapar dari COVID-19 ini, agar mereka juga dapat dipulihkan, mereka dapat disembuhkan, dan mereka dapat kembali ke rumahnya dengan penuh sukacita, dan terutama supaya mereka selalu mengingat akan kebaikan Tuhan
di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Kami akan akhiri doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah khotbah atau perenungan firman Tuhan yang dibawakan oleh paginya. Dan saat ini mari kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Anak yaitu Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah minggu di GPI Manado yang dilaksanakan secara online. Kiranya melalui ibadah ini dapat memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam perenungan firman Tuhan. Dan tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Soli Deo Gloria.